Halo Tribuners, apa kabar? Kali ini saya akan berbincang dengan salah satu psikolog dari kota Solo, Jawa Tengah. Beliau adalah Ibu R. Yuli Budirahayu, bagian dari JASPI, Jasa Psikologi Indonesia. Nah, Tribuners mungkin ini ya, di masa pandemi virus corona COVID-19 merubah pola hidup masyarakat. Salah satunya ada anjuran pemerintah untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan di rumah, mulai dari bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan juga beribadah di rumah. Nah, lantas bagaimana jika ada rasa bosan menghampiri anggota keluarga? Nah, saya akan berbincang dengan Ibu Yuli. Selamat sore, Ibu Yuli. Sore, Mas. Nah, ini Bu Yuli, Tribuners merupakan bagian dari JASPI seperti yang tadi saya bilang, Jasa Psikologi Indonesia. Selain itu, Ibu Yuli juga merupakan psikolog yang tergabung dalam Satgas COVID-19 di Jawa Tengah dan juga melayani konsultasi secara online. Betul ya Bu Yuli ya? Iya, betul ya. Mungkin Jadi, bisa diceritakan Bu tentang Satgas COVID-19, terutama para psikolog yang tergabung di dalamnya. oke. Jadi memang selama ketika ada muncul wabah COVID ini, kami dari tim psikolog yang tergabung dalam Ikatan Psikologi Klinis Indonesia, wilayah Jawa Tengah Mhm. khususnya, mengumpulkan beberapa relawan psikolog, di mana mereka diperbantukan untuk membantu eh, para klien atau orang-orang yang memang membutuhkan konseling, di Hmm. mana ketika mereka mengalami kecemasan dengan adanya wabah COVID ini. Dan dari beberapa psikolog itu memang tersebar di wilayah Jawa Tengah ya Mas ya, sehingga Hmm. kita pun juga ada pembagian jadwal sendiri. Jadi beberapa psikolog itu terjadwal sendiri, misalnya dengan waktu atau dengan harinya seperti itu. Hmm. Dan kita melayani konseling online itu secara gratis. Nanti bisa Oke. kontak di nomor yang memang tertera di nomor yang disampaikan oleh Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, wilayah Jawa Tengah Mhm. khususnya. Iya. Oke, baik. Nanti untuk Tribuners bisa simak di artikel, nanti akan dicantumkan juga untuk nomor-nomor dan juga lengkapnya ya Bu ya, terkait Iya, dengan bisa. mungkin Betul. untuk jasa psikologinya. Oke, Bu Iya. Yuli, seperti yang tadi saya Iya. sampaikan di awal, terkait keluarga menghadapi pandemi COVID-19. Bagaimana mungkin yang bisa dilakukan di keluarga agar psikologis keluarga ini bisa terjaga, Bu Yuli? Iya. Uh, Mungkin secara di awal kita mengalami wabah ini kan dari beberapa orang dan bahkan banyak itu kan mengalami kepanikan yang luar biasa ya, sehingga Betul. karena sebelumnya tidak mengetahui COVID atau corona itu apa sih seperti itu, dan begitu semakin cemas ketika tiba-tiba banyak korban yang meninggal dari Iya. adanya wabah ini, sehingga Hmm. ketakutan-ketakutan mulai muncul, apalagi ketika dari suatu daerah itu sudah muncul banyak korban, dan kemudian pemerintah juga kemudian menerapkan lockdown juga di situ, akhirnya juga Hmm. semakin menimbulkan kecemasan, apalagi banyak tertutupnya akses untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga Hmm. kepanikan terutama orang tua muncul kepanikan bagaimana nanti mereka mencukupi kebutuhannya sehari-hari, sementara untuk akses mereka mencukupi kebutuhan itu juga tertutup seperti itu. Hmm. Dan akhirnya itulah yang makanya dari kita para psikolog kemudian memiliki ide untuk membantu mereka, terutama yang mengalami kecemasan di awal Hmm. munculnya wabah COVID ini, seperti itu. Hmm. Oke, berarti musuh utama justru adalah kecemasan itu, Bu. Ya, di awal memang Mhm. yang kelihatan sekali kan memang seperti itu. Karena Mhm. Mhm. ketika akhirnya disampaikan juga gejala-gejala yang muncul, kemudian orang yang terkena pun juga ternyata tidak diketahui penyebabnya, tiba-tiba akan muncul gejala dan mereka akhirnya juga tidak tahu, oh kalau seperti ini akan terserang COVID kan tidak tahu, sehingga itu akhirnya Mhm. memunculkan kepanikan sendiri. Apalagi Mhm. ini aja bagi orang-orang yang dalam kondisi normal ya, apalagi orang tua yang memiliki anak yang mungkin sudah memiliki sakit sendiri, sehingga ketika Mhm. muncul seperti ini kan akhirnya juga takut bagaimana mau periksa ke rumah sakit. Takut nanti kalau Mhm. ke rumah sakit akhirnya tertular dari orang-orang yang terpapar corona seperti itu. Mhm. Nah, itulah yang muncul sering di orang-orang yang mendengar atau mengalami
wabah ini seperti itu. Oke. Lantas seperti apa, Bu? Hal utama yang harus dipersiapkan keluarga untuk menanggulangi yang pertama rasa cemas ini terhadap pandemi virus corona? Ya, yang jelas memang orang tua khususnya, jadi orang tua khususnya bisa melakukan komunikasi bersama anggota keluarganya, terutama kepada putra putrinya, ya karena anak-anak kan juga nggak tahu ya. Dan kemudian juga sampaikan ke mereka bahwa wabah ini memang ada dan memang mereka mau tidak mau harus menghadapi wabah ini. Tetapi dengan adanya wabah COVID Corona ini kan mereka juga tidak kemudian perlu mengkhawatirkan atau takut, meskipun sebenarnya rasa itu juga muncul. Mereka juga orang tua perlu menyampaikan bahwa yang kecemasan itu memang mereka harus memang perlu juga merasakan bahwa oh cemas itu seperti ini. Tidak perlu mereka menolak cemas atau ketakut tuh memang tidak, karena itu juga proses belajar untuk mereka mengenali emosinya masing-masing. Jadi oh ternyata kalau cemas itu seperti ini ya. Cuma memang orang tua perlu memberikan penjelasan pengertian. Mengapa kita cemas, kemudian bagaimana cara menanggulangi cemas sendiri seperti itu. Sehingga keluarga yang mungkin sudah mengalami kecemasan pun juga akan bisa merasakan lebih tenang. Dan juga yang paling penting juga orang tua pun juga jangan terlalu cemas juga di situ. Ketika kita berharap keluarga kita itu tidak cemas, tapi kalau kita sendiri sebagai orang tua juga cemas, kan akhirnya juga akan menjadi anak akan merasakan bahwa mama aja cemas. Jadi kalau mereka cemas pun juga nyata juga hal yang biasa juga seperti itu kan. Yang penting sikap tenang harus dimunculkan ketika ada wabah muncul saat ini. Berarti tadi yang pertama memang harus mengkomunikasikan terkait virus corona, kemudian terkait cara menanggulanginya, dan juga yang kedua adalah bagaimana membuat suasana tenang. Betul. Nah, mungkin adakah kiat-kiat yang bisa dilakukan Ibu terkait untuk membuat bagaimana keluarga tenang, terutama bagi anak-anak ya, yang sekiranya masih di usia anak-anak, remaja seperti itu? Memang yang jelas yang perlu dilakukan adalah berpikir positif ya, karena memang kalau untuk menyampaikan berpikir positif pun tidak semua orang bisa atau mudah untuk melakukan. Tetapi memang yang rentan sekali terhadap kecemasan itu kan memang anak-anak. Jadi orang tua perlu menggambarkan bahwa setiap apapun yang dihadapi itu harus dihadapi dengan kondisi yang tenang. Jadi tetap berpikir positif bahwa yang kita hadapi itu masih ada pertolongan dari Allah, dari Tuhan, kan seperti itu. Karena Allah itu yang menciptakan sakit juga yang menciptakan sehat. Sampai ketika ada wabah ini pun, ini wabah yang mungkin yang virusnya kan kita nggak bisa lihat, tetapi kenyataannya virus ini juga bisa menyebabkan sakit, kan seperti itu. Sehingga orang tua perlu menyampaikan ke anggota keluarga juga bahwa ya apapun yang terjadi saat ini, kita tetap harus berpikir positif atau suudzonlah terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Itu pada untuk menenangkan, untuk menenangkan mereka juga menghadapi wabah corona ini. Intinya positif dalam berpikir terlebih dahulu, kemudian juga berprasangka baik, Ibu ya? Iya, betul. Iya. Oke. Nah, kaitannya terkait pandemi COVID-19 yang merubah pola hidup, bisa dikatakan seperti itu, di mana bekerja diminta dari rumah, kemudian belajar juga di rumah, seperti itu. Pastinya ini ada sesuatu yang mengagetkan, terutama bagi buah hati yang masih berada di jenjang pendidikan. Lantas seperti apa yang harus dilakukan orang tua Ibu ketika anak-anak mulai merasakan bosan, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa berkumpul dengan teman-temannya, Bu? Iya. Memang masalah yang dihadapi oleh para orang tua itu sekarang adalah kebosanan anak-anak ketika harus berkutat di dalam rumah. Ternyata kenyataannya yang dulu prediksi 2 minggu diperpanjang lagi, dan bahkan kita tidak tahu akan berapa lama lagi. Sehingga ada beberapa hal yang mungkin perlu orang tua juga terlibat dalam kegiatan putra-putri mereka. Ya, yang jelas mungkin kalau dari putra-putri yang masih sekolah, akan ada tugas dari sekolah juga yang harus mereka kerjakan, ya. Tapi tugas itu ternyata kan juga tidak membuat anak pun juga enjoy, nyaman ya. Karena tugas itu juga banyak yang mungkin terbebani. betul.
dirasakan anak itu agak berat, apalagi harus menggunakan media-media yang sebelumnya tidak digunakan, seperti Oke. gadget ataupun ya internet lah ya seperti itu. Sehingga itu pun juga akan buat anak juga kesulitan juga untuk menyelesaikan pekerjaan mereka berkaitan dengan tugas sekolah. Sehingga yang perlu dilakukan orang tua adalah juga terlibat langsung ketika anak mengerjakan tugas dari sekolah, seperti itu. Oke. Kemudian selain tugas sekolah kan juga mungkin bagi anak-anak yang masih kecil atau PAUD atau inilah yang masih kecil kan mereka pun juga yang paling mungkin paling sering mengeluh tentang kebosanan ya. Karena kan mereka biasanya bergerak kemanapun, ke sekolah ketemu dengan teman-teman, Betul. senang ya. Tapi ketika harus menghadapi situasi di dalam rumah, kan mereka juga akhirnya kan juga tidak suka dengan hal yang monoton. Nah, orang tua perlu kreatif juga untuk menciptakan suatu aktivitas agar anak-anak tertarik dengan apa yang mereka lakukan. Ya apapun misalnya pekerjaan rumah, atau mungkin yang paling sering dilakukan adalah memasak. Coba buat resep-resep baru yang mungkin anak akan juga senang membantu orang tua, kan seperti itu. Kemudian kalau misalnya masih memiliki lahan yang agak luas di rumah kan bisa berkebun, menanam, atau bahkan mungkin bermain di di lahan itu kan juga bisa. Sehingga anak kan tidak hanya berkutat di dalam rumah seperti itu. Atau mungkin bisa nonton film bersama di rumah, itu kan juga bisa dilakukan. Atau bermain puzzle dan sebagainya itu juga bisa, sehingga anak kan juga tidak merasa monoton. Sehingga orang tua perlu kreatif juga untuk menemukan ide-ide apa yang harus mereka lakukan di situ. Itu pada sebagian kecil yang bisa mereka lakukan ketika anak-anak mengalami kebosanan. Seperti itu. Oke, baik. Itu ketika anak-anak dalam hal ini bisa dikatakan anak-anak yang masih di TK, PAUD, atau mungkin SD, Bu. Tapi ketika anak-anak yang sudah mulai remaja, SMP, SMA, ketika mereka merasakan kebosanan, hal seperti apa yang mungkin bisa dilakukan orang tua, Ibu? Kalau kebetulan putra-putri mereka itu sudah remaja, ya itu kan akhirnya mereka kan biasanya kan akan ada pengalihan dari gadget itu yang paling sering yang memang banyak dilakukan anak kan gadget. Padahal kalau kita ketahui sekarang persentase terbesar aktivitas anak ketika sudah megang gadget itu kan ya sudah tidak lepas dari gadget, entah itu bermain game, entah itu membuka hal-hal yang memang nanti dikhawatirkan juga belum sesuai untuk usia mereka. Orang tua perlu menyampaikan bahwa ketika mereka itu bosan dengan kondisi dan mereka diberi kesempatan dengan bermain gadget, tetapi mereka juga harus bisa memanfaatkan waktunya berapa lama sih mereka menggunakan gadget sendiri. Jangan sampai ketika kondisi seperti ini mereka justru memanfaatkan waktu dengan memegang gadget tanpa istirahat, atau bahkan mungkin kalau kita lihat dari pagi sampai malam pegang gadget itu juga sampai kan ada efek atau dampak nanti yang bisa muncul kalau itu dilakukan setiap hari bahkan full time seperti itu. Baik dari fisik, kelelahan fisik, atau bahkan dari psikis juga seperti itu. Nanti mungkin kalau fisik mungkin bisa sampaikan kamu gampang capek, mata kamu bisa merah atau dan lain-lain yang mungkin bisa disampaikan dan anak bisa merasakan sendiri seperti itu. Nanti kalau dari psikologis bisa sampaikan juga, nanti kalau kamu bermain game nanti bisa lebih cepat marah. Kalau misalnya bermain game nanti kalah kan seperti itu. Agresivitas bisa muncul kan seperti itu. Sehingga itu juga perlu disampaikan orang tua ke putra-putri mereka yang terutama masih usia remaja. Gitu. Ya. Oke. Berbagai kegiatan dilakukan di rumah. Mungkin ini Bu Yuli. Ketika ada juga beberapa pandangan, ada manfaatnya ketika musim pandemi seperti ini banyak waktu yang bisa dimanfaatkan keluarga berkumpul. Mungkin apa yang bisa dilakukan untuk mengisi sela-sela waktu kegiatan di rumah baik untuk orang tua dan juga anak? Apa sekiranya yang bisa dibangkitkan kepada anak dan mungkin apa yang dilakukan orang tua untuk mengisi waktu tersebut, Ibu? Ya, sebenarnya memang ketika ada satu peristiwa itu kan ada plus ada minus. Ya mungkin kalau tadi minusnya kan mungkin hal-hal yang terjadi tidak menyenangkannya. Tapi ternyata kalau kita pahami lagi ada makna sebenarnya dengan adanya wabah ini. Ternyata dengan adanya kita itu stay at home, jadi orang tua juga bekerja di rumah, anak juga belajar di rumah, ternyata di situ ternyata memunculkan ikatan batin keterlibatan orang tua dan anak yang semakin intens. Sehingga kebersamaan itu akan lebih sering terdapat atau sering bersama-sama
daripada sebelum wabah ini muncul. Sehingga diharapkan ketika ada kebersamaan itu, masing-masing anggota keluarga kan bisa saling mengkoreksi, saling belajar berkomunikasi bersama, mungkin yang sebelumnya jarang berkomunikasi, atau bahkan mungkin yang mungkin ketika berbincang dengan orang tua itu hanya seminggu sekali, tapi saat ini ada kesempatan besar untuk mereka bisa berkomunikasi, menyampaikan apa yang mereka rasakan, dan bahkan orang tua pun juga akan bisa mengenal anak lebih dekat lagi seperti itu. Sehingga ini adalah momen yang tepat untuk kebersamaan juga. Apalagi kalau saat ini kan kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadan juga, akhirnya kan mereka juga bisa melaksanakan ibadah bersama-sama, ngaji bersama-sama. Itu kan suatu hal yang mungkin bisa disyukuri juga dari adanya wabah ini. Ada kebersamaan yang sekarang bisa dirasakan dalam keluarga, seperti itu. Oke, dengan catatan bisa dimanfaatkan dengan baik ya Bu ya oleh keluarga. Betul, Ibu, ya? Iya betul. Sehingga memang orang tua memang merasa bahwa oh iya, ini ada hal positif yang memang bisa dirasakan dengan adanya dampak ini. Sehingga ini pun juga akan bisa paling tidak merilis ya, mengurangi panikan kecemasan dari virus corona itu sendiri. Seperti itu. Oke, ya. Ya, Tribuners itu tadi terkait penjelasan dari Ibu Yuli ya, terkait bagaimana cara menjaga psikologis keluarga, kemudian agar anak tidak merasa bosan saat masa pandemi ini. Baik, Ibu Yuli mungkin bisa sekali lagi disampaikan terkait tugas Ibu di Satgas COVID-19 di Jawa Tengah ini dari sisi psikologi seperti apa, Ibu? Ya, jadi tugas kami psikolog yang tergabung dengan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia wilayah Jawa Tengah sendiri yang jelas tadi membantu orang yang memang membutuhkan pelayanan psikologis yang berkaitan dengan konseling, sehingga tapi memang berkaitan dengan wabah COVID ini ya. Jadi ketika dengan adanya wabah ini, ketika mereka merasakan kecemasan atau apapun kekhawatiran, ketakutan, mereka bisa menghubungi nomor-nomor kontak masing-masing psikolog yang mungkin sesuai dengan jam atau jadwal yang tertera yang disampaikan di Ikatan Psikolog Klinis Indonesia wilayah Jawa Tengah itu. Sehingga mereka bisa menyampaikan apapun dan ini tidak dipungut biaya alias gratis. Gratis ya Bu ya? Ya, untuk konseling yang berkaitan dengan wabah COVID ini. Seperti itu. Oke, ada mungkin website atau mungkin media sosial Ibu untuk mengakses nomor-nomor tersebut? Nanti bisa menghubungi websitenya di IPK Klinis Jawa Tengah ya, wilayah Jawa Tengah, nanti bisa akan dilihat nomor-nomor kontak untuk bisa online di situ, atau nanti bisa kontak dengan nomor saya sendiri juga bisa di itu nanti bisa disampaikan di situ, di-share, nanti bisa kontak langsung ya, bisa WA ataupun bisa telepon by WA juga bisa. Oke, baik Ibu Yuli, terima kasih. Mungkin satu pesan dari Ibu Yuli kepada keluarga di Indonesia di tengah pandemi COVID-19 agar senantiasa terjaga psikologisnya, Ibu. Silakan. Ya, yang jelas tetap wabah COVID ini kan ternyata kita tetap harus menerima kondisi seperti ini. Kita tidak bisa menghindari, jadi kita tetap harus bisa menerima bahwa ini yang memang terjadi dan kita tetap harus bersyukur bahwa tetap akan ada hal positif dari wabah ini, terutama pada keluarga, adanya kebersamaan. Jangan sampai kita dengan adanya wabah kita justru memiliki kecemasan yang luar biasa. Libatkan dengan banyak keluarga untuk bisa mengantisipasi atau menanggulangi kecemasan itu agar tidak terlalu berat yang kita rasakan, seperti itu. Tetap bersyukur, tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ibu R. Yuli Budi Rahayu atas kesempatan dan juga penjelasan yang sudah disampaikan, semoga memberikan manfaat kepada banyak keluarga di Indonesia. Terima kasih Ibu Yuli. Iya, sama-sama Mas. Ya, itu tadi Tribuners perbincangan saya dengan Ibu Yuli terkait bagaimana kiat-kiat agar psikologis keluarga di masa pandemi COVID-19 ini tetap terjaga agar bisa melewati dengan bersama-sama keluarga dan juga memberikan manfaat ketika nanti pandemi ini berakhir. Tetap bersama kami yang akan selalu menghadirkan berbagai macam perbincangan menarik dengan berbagai narasumber hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.